Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian semua tentang tipe data dan operator dalam bahasa pemrograman Java. Tidak hanya pengenalan saja, tetapi kita juga akan praktik langsung dan tutorial langsung nih bagaimana penggunaan tipe data dan operator menggunakan aplikasi NetBeans. Jadi tolong perhatikan materi dengan baik-baik ya. Nah, sebelum praktikum, pertama kita ulas terlebih dahulu nih, materi tipe data. Kita kenalan dulu apa saja tipe data yang bisa digunakan dalam bahasa pemrograman Java. Nah, apa sih tipe data itu? Jadi, tipe data merupakan bentuk penggolongan jenis data yang dikategorikan berdasarkan ukuran dan kegunaan data, di mana data akan disimpan dalam sebuah variabel. Lalu, tipe data ini akan dipanggil melalui variabel dan konstanta. Nah, untuk materi variabel dan konstanta ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Tapi, saya akan beritahu sekilas saja bahwa variabel dan konstanta itu adalah sama. Yang bedakan apa? Yang membedakan itu adalah nilai konstanta bersifat tetap karena telah dideklarasikan di awal atau di header program, sedangkan variabel itu bersifat dinamis karena bisa diubah-ubah sesuai dengan input dari pengguna. Nah, penggunaan tipe data dalam variabel harus tepat. Kenapa? Karena ketepatan dalam pemilihan tipe data dalam variabel akan menentukan pemakaian penyimpanan pada komputer, terutama pada memori. Selain itu, pemilihan tipe data yang tepat akan menghasilkan program yang efisien dan berkinerja lebih tinggi. Jelas ya? Sebelum kita masuk ke bagaimana penggunaan tipe data, kita pelajari terlebih dahulu jenis-jenis tipe data. Yang pertama adalah tipe data angka. Tipe data ini hanya mampu menyimpan nilai angka dengan kapasitas tertentu saja. Fungsi dari tipe data ini adalah untuk menyimpan data angka yang dapat dihitung menggunakan operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Pada tipe data angka, terdapat beberapa jenis bilangan. Yang pertama adalah bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Jadi, bilangan bulat adalah jenis data yang hanya menyimpan bilangan bulat saja. Tipe data ini memiliki beberapa jenis sesuai dengan kapasitas penyimpanannya. Tipe data bilangan bulat dapat dilihat pada tabel di samping. Jadi ada 4 tipe data dalam bilangan bulat. Yang pertama ada byte, kapasitasnya 1 byte. Yang kedua ada short dengan kapasitas 2 byte. Yang ketiga ada integer atau int dengan kapasitasnya 4 byte. Dan ada long integer atau long, itu kapasitasnya 8 byte. Nah, berikut adalah kode program sederhana dengan menggunakan tipe data byte, short, dan int. Bagaimana penggunaannya pada Java? Ayo kita praktik langsung di aplikasi NetBeans. Oke, kita masuk ke aplikasi NetBeans-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan tipe data untuk byte, short, sama integer. Yang pertama adalah byte. Byte ini kan digunakan untuk menampilkan sebuah nilai bertipe bilangan angka ya. Di sini saya tuliskan di dalam public static void. Jadi kita tuliskan tipe datanya itu apa. Yang pertama ini ada byte, nama variabelnya ada value, dan ini adalah nilainya. Lalu saya akan menampilkan value ini sama dengan 1 menggunakan sistem outprintln nilai dari byte, lalu di sini kita panggil nama variabelnya adalah value. Lalu ketika di run, maka hasilnya nilai dari byte itu adalah 1, sudah benar. Nah, bagaimana untuk yang short? Jadi untuk yang short ini sama penggunaannya. Di sini value-nya saya ubah jadi 2 untuk membedakannya. Misalkan di sini saya run. Nah, di sini nilai dari short itu adalah 2. Dan yang terakhir adalah penggunaan integer. Penggunaan integer ini sama juga menggunakan short sama byte. Jadi integer di sini saya ubah nilainya jadi 20 agar beda. Apakah ada yang error? Mari kita run. Klik kanan, lalu pilih run file. Nah, nilai dari integer adalah 20. Sudah benar ya? Oke, kita lanjut ke materi yang kedua.
Yang kedua adalah tipe data pada bilangan berkoma. Tipe data bilangan berkoma merupakan tipe data yang hanya menyimpan bilangan berkoma saja. Tipe data bilangan berkoma dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi ada dua jenis tipe datanya. Ada float dengan kapasitas 4 byte dan ada double dengan kapasitas 8 byte. Berikut ini adalah kode program sederhana dengan memanfaatkan salah satu tipe data bilangan berkoma, yaitu tipe data double. Bagaimana cara menggunakannya? Mari kita praktikum langsung di aplikasi NetBeans. Oke, selanjutnya kita masuk ke praktikum untuk tipe data bilangan berkoma. Di sini saya pakainya adalah double. Di sini saya ingin menampilkan usia dan tinggi, di mana tingginya ini saya pakaikan tipe data jenisnya double dengan namanya adalah tinggi. Di sini saya juga inputkan sebuah tipe data integer untuk bilangan bulat, yaitu untuk usia. Usia sendiri saya isi dengan nilai 20, sedangkan tinggi itu saya isi dengan 167,5. Ketika di run, maka hasilnya seperti ini. Usia adalah 20, benar, dan tingginya adalah 167. Jadi penggunaannya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah penggunaan tipe data berjenis karakter. Apa itu tipe data karakter? Jadi, tipe data karakter merupakan tipe data yang menyimpan data berbentuk teks. Data teks tidak hanya terdiri dari huruf atau gabungan dari huruf saja, namun angka yang disimpan dalam variabel bertipe data ini akan dianggap sebagai teks, sehingga tidak bisa digunakan untuk menghitung. Tipe data karakter ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada char dengan kapasitas 1 byte, lalu ada string dengan kapasitas 1 byte per karakter. Char digunakan untuk huruf, sedangkan string biasanya digunakan untuk kalimat atau kata. Nah, berikut ini merupakan kode program sederhana dengan memanfaatkan tipe data boolean. Bagaimana cara menerapkannya pada Java? Mari kita praktikkan di aplikasi NetBeans. Oke, kita lanjut ke praktikum untuk tipe data karakter. Di sini saya gabungkan karakter dengan integer dan double. Di sini karakternya saya menggunakan string untuk nama dan alamat, lalu integernya untuk usia dan double-nya untuk tinggi. Namanya di sini saya sudah isikan dengan Liza, alamatnya Surabaya, usianya 10 tahun, tingginya 167,5. Saya ingin ditampilkan di dalam outputnya, nanti untuk pemanggilannya pakai sistem out dan println. Ketika di run, maka hasilnya seperti ini. Jadi namanya Liza, alamatnya Surabaya, usianya 10, tingginya 167. Jadi string itu digunakan untuk menampilkan jenis karakter bernilai kata. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah penggunaan tipe data berjenis boolean. Apa itu tipe data boolean? Jadi, tipe data ini merupakan tipe data yang paling standar untuk menyatakan kebenaran. Apakah benar bernilai true atau salah bernilai false. Nah, berikut ini merupakan kode program sederhana dengan memanfaatkan tipe data boolean. Bagaimana cara menerapkannya pada Java? Mari kita praktikkan di aplikasi NetBeans. Oke, selanjutnya kita masuk ke praktikum untuk tipe data boolean. Di sini, karena boolean itu menyatakan sebuah true dan false, jadi saya di sini pakai boolean dengan nama variabel adalah variabel 1 dan variabel 2. Variabel 1 saya isi dengan 12 kurang dari 10, dan variabel 2 adalah 30 lebih besar dari 20. Nah, jika nanti pernyataan ini benar, maka nilainya true, kalau salah berarti nilainya false. Jadi, penggunaan boolean seperti itu. Ketika ini di run, nah, variabel pertama itu bernilai false atau bernilai salah. Jadi 12 itu lebih besar dari 10, bukan lebih kecil dari 10. Sedangkan yang variabel 2 itu bernilai true, bahwa benar 30 itu lebih besar dari 20. Seperti itu. Oke, pembahasan tipe data sudah selesai.
Saya harap kalian paham dan bisa mempraktikkannya langsung pada aplikasi NetBeans. Nah, sekarang setelah kita membahas mengenai tipe data pada video sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai operator. Operator apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengolah data pada pemrograman Java. Sama seperti sebelumnya, kita juga akan praktikum langsung penggunaan operator menggunakan aplikasi NetBeans. Sebelum masuk ke aplikasinya, kita kenalan dulu nih, apa itu operator? Jadi, operator merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Misalnya dalam matematika, terdapat simbol plus atau simbol tambah yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operasi plus ini termasuk dalam jenis operator aritmatika. Oke, operator yang pertama yang akan kita bahas adalah operator yang digunakan dalam operasi bilangan bulat. Pertama adalah operator aritmatika. Apa itu operator aritmatika? Jadi, operator aritmatika digunakan untuk operasi hitung aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan perpangkatan. Bisa dilihat pada tabel di samping, terdapat beberapa jenis operator dalam operasi aritmatika. Yang pertama, operator plus atau tambah digunakan untuk penjumlahan, min atau pengurangan, lalu ada simbol bintang itu untuk perkalian, simbol garis miring untuk pembagian, lalu untuk simbol div. Div ini adalah pembagian dua bilangan bulat dengan hasil bilangan bulat. Lalu ada simbol persen. Persen ini digunakan untuk modulus, untuk mengetahui sisa hasil pembagian. Dan yang terakhir ada pangkat. Itu digunakan untuk perpangkatan. Oke, operator kedua dalam operasi terhadap bilangan bulat adalah operator perbandingan. Jadi, operator perbandingan biasanya digunakan dalam algoritma percabangan untuk membandingkan dua bilangan operator. Bisa dilihat pada tabel di samping. Yang pertama ada operator sama dengan, artinya sama dengan. Lalu ada operator bersimbol sama dengan dan tanda seru, itu artinya tidak sama dengan. Lalu ada operator lebih kecil, simbolnya kurung siku menghadap ke sebelah kanan. Lalu operator lebih besar, kurung siku menghadap sebelah kiri. Lalu ada lebih besar sama dengan simbol kurung siku dan sama dengan, kurung sikunya menghadap ke arah kiri, dan yang terakhir adalah lebih kecil sama dengan simbol kurung siku dan sama dengan kurung sikunya itu menghadap ke sebelah kanan. Oke, yang kedua operator yang akan kita bahas adalah operator pada operasi real atau operasi bilangan real. Sama seperti sebelumnya, terdapat dua operator, yaitu operator aritmatika dan operator perhitungan atau perbandingan. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel operator aritmatika ada 4 jenis operator, ada operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu pada tabel sebelahnya ada operator perbandingan. Sama ada operator berjenis sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, berikut ini merupakan kode program sederhana dengan memanfaatkan operator terhadap bilangan bulat dan operator terhadap bilangan real. Bagaimana cara menerapkannya pada Java? Mari kita praktikkan di aplikasi NetBeans. Oke, kita lanjut ke operator perbandingan. Jadi di sini untuk operator perbandingan saya pakainya adalah dua tipe data, integer sama boolean. Karena di sini boolean, maka nanti hasilnya adalah true dan false. Di sini A itu bernilai 10, B dan B bernilai 5. Jadi di kondisi yang pertama ini adalah hasil A sama dengan B, kedua A tidak sama dengan B, A lebih besar dari B, A lebih kecil dari B, A lebih besar sama dengan B, dan A kurang dari sama dengan B. Ketika di run, maka nanti akan menghasilkan keluaran boolean true dan false. Kita buktikan A sama dengan B. A itu 10, B 5. Jadi salah. Lalu A tidak sama dengan B. A-nya 10, B-nya 5, tidak sama,
benar, lalu A lebih besar dari B. 10 lebih besar dari 5 benar, lalu A kurang dari B. 10 kurang dari 5 itu salah, lalu A tidak lebih besar sama dengan B. A lebih besar sama dengan B itu bernilai benar, dan yang terakhir A kurang dari B. A kurang dari B, 10 kurang dari 5 itu adalah salah. Seperti itu untuk penggunaan operator perbandingan. Selanjutnya, ada operator yang digunakan pada bilangan logika. Nah, apa itu operator logika? Jadi, operator logika ini digunakan untuk membandingkan dua ekspresi atau lebih. Operasi logika merupakan konsep dasar yang digunakan oleh komputasi dalam komputer. Nah, dalam pemrograman Java, terdapat operator bitwise dan operator boolean, yang mana kedua operator tersebut kaitannya dengan operasi logika. Bitwise operator adalah operator yang dipakai untuk operasi bit pada nilai operan, sedangkan operator boolean adalah operator yang mengharuskan operannya bertipe boolean, yaitu true dan false. Berikut ini merupakan operator bitwise dan operator boolean. Dalam operator bitwise terdapat 4 jenis operator. Yang pertama ada operator untuk operasi komplement, operasi AND, operasi OR, dan operasi XOR. Nah, itu adalah simbol dari operatornya. Tabel di sampingnya ada boolean operator. Ada yang pertama adalah operasi negasi atau not, ada operasi AND, operasi OR, operasi XOR, operasi AND, operasi OR. Berikut ini merupakan kode program sederhana dengan memanfaatkan operator logika. Bagaimana penggunaannya dalam Java? Mari kita praktikum di aplikasi NetBeans. Oke, selanjutnya adalah penggunaan operator logika. Di sini saya menggunakan dua operator, yaitu operator AND dan operator OR. Operator AND itu menyatakan true jika keduanya bernilai true, kalau OR itu adalah bernilai true jika salah satu operannya adalah true. Nah, ketika saya run, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi A and A itu true, A and B itu false, A or B true, B or B false, komplement dari A itu false, komplement dari B itu true. Seperti itu penggunaannya. Oke, selanjutnya ada operasi terhadap karakter. Jadi, operator pada operasi karakter ini dapat dilakukan terhadap tipe data karakter. Adalah perbandingan saja. Perhatikan pada tabel di samping, ada yang pertama operator terhadap karakter adalah sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan operatornya, simbolnya sama seperti itu. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah operasi terhadap string. Yang pertama ada operasi penyambungan string. Jadi operator penyambungan string ini atau connection digunakan untuk menggabungkan dua string atau lebih. Ada dua jenis operator yang dapat digunakan, yaitu plus dan simbol dan. Perbedaannya, operator plus ini hanya digunakan untuk menggabungkan tipe data string dengan tipe data string saja, sedangkan operator dan digunakan untuk menggabungkan tipe data string dan tipe data lainnya, misalkan tipe data string dengan tipe data integer. Lalu yang kedua adalah operasi perbandingan string. Operasi yang dapat dilakukan pada string yang sama seperti operasi perbandingan yang dilakukan pada tipe data karakter. Demikian dua pembelajaran kita kali ini. Kita sudah belajar tentang tipe data dan operator pada pemrograman Java. Kita juga sudah praktikum bagaimana penggunaan tipe data dan operator dengan benar. Dan saya ucapkan terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran praktikum kali ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video praktikum selanjutnya.